Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, Maita Novia HS, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga menggagas azas-azas dalam pendidikan. Azas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendalam yang mendasari adanya norma hukum. Dasar belajar atau azas yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas kemanusiaan. 1. Azas kemerdekaan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, serta berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta, kognitif atau pengetahuan, daya rasa, afektif atau sikap, dan daya karsa, psikomotor atau keterampilan. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Memerdekakan satu manusia adalah langkah awal untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Pendidikan itu haruslah memiliki sifat kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti berkelanjutan, di mana apa yang telah dicapai pada hari ini adalah hasil dari apa yang sudah dipelajari dari masa lalu. Konvergen berarti cara berpikir fokus pada persoalan yang sedang dihadapi dan tidak terbiasakan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Konsentris di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai pusat yang sama. Mengapa kita perlu pendidikan yang memerdekakan? Kemerdekaan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bermakna tidak hidup terperintah. Artinya, seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah dirinya sendiri. Berdiri tegak dengan kekuatan sendiri merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Karena kita seorang guru akan menerapkan pendidikan yang memerdekakan, guru harus mengetahui karakteristik siswa yang akan diajar, sehingga ketika karakter siswa sudah dipahami dengan baik, maka seorang guru bisa mengetahui pembelajaran yang cocok diterapkan pada siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa lebih efektif. Konteks pendidikan Indonesia sangat relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Maksud dari kata merdeka di sini berarti bahwa setiap orang bebas dan bisa memilih menjadi apa saja.
dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dipilih dan dimiliki orang lain. Setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih menjadi apa yang mereka inginkan tentang sesuatu yang bernilai positif. Kita sebagai guru menghargai keinginan mereka dengan memberikan motivasi dan cara bagaimana mencapai keinginan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, azas kodrat alam. Azas kodrat alam yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam. Manusia tidak bisa lepas dari kodrat alam dan akan berbahagia apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Manusia dilahirkan dengan kodrat yang sama. Dengan pendidikan dapat menuntun dan membimbing manusia agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan yang berpusat di sekolah akan memudahkan untuk membentuk karakter anak, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Azas yang ketiga yaitu azas kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha kebudayaan yang bermaksud untuk memberikan bimbingan di dalam tumbuhnya jiwa raga anak supaya kodrat dan pengaruh lingkungannya mendapatkan kemajuan menuju kemanusiaan. Azas ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika evolutif dalam hasanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Sebab dengan kebudayaan itulah sang manusia menemukan jiwa sejatinya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah darah daging dari kemajuan harkat dan martabat manusia. Kebudayaan adalah ruh yang menyatukan dan menghidupkan. Tanpa kebudayaan, sebuah bangsa akan tenggelam. Tanpa kebudayaan, sebuah bangsa akan menjadi alas kaki bagi penjajah. Azas ini menekankan perlunya memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, azas kebangsaan. Azas ini hendaknya menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan, dan hanya kebangsaanlah yang akan menjadi perekat kedaulatan. Tanpa semangat kebangsaan yang tumbuh di dalam jiwa setiap anak bangsa, Indonesia hanyalah fata morgana. Kebangsaan itu menyatukan dan bukan menceraikan. Sebab berbeda suku dan agama adalah kebinekaan. Sebab kebangsaan adalah ketunggal ekaan. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang juga merupakan ideologi nasional kita. Pada dasarnya adalah suatu formulasi dari ideologi kebangsaan itu, dari wawasan kebangsaan kita itu. Yang kelima, azas kemanusiaan.
Azas ini hendaknya menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain, dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka hak setiap warga untuk mendapatkan keadilan sosial akan berjalan di bumi Indonesia tercinta. Kerakyatan dan kemanusiaan akan menggerakkan nilai-nilai keadilan untuk kedaulatan. Konsep kemanusiaan itu merupakan akar yang menjadi titik temu asasi yang mendamaikan hidup, kehidupan maupun penghidupan umat manusia yang telah menjadi kompleks dan syarat dengan permasalahan. Sesuai dengan salah satu baris kata dalam lirik lagu Mars Guru Penggerak, yaitu lahirkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, kegiatan Jumat pagi bidang religi, ada sholat duha, atau membaca Al-Quran, atau ceramah keagamaan. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Perangkat kelas dipilih tanpa memandang ras. Kelompok belajar bervariasi, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Bengkulu khususnya. Yang ketiga, gotong royong. Kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tugas kelompok dikerjakan secara bersama. Sumbangan duka cita dan Ramadan berbagi. Yang keempat, mandiri. Contohnya, ujian tidak boleh bekerja sama. Tugas individu dikerjakan dengan jujur, mentaati peraturan sekolah dengan penuh kesadaran diri sendiri. Yang kelima, bernalar kritis, menyaring informasi yang didapat terlebih dahulu. Yang keenam, kreatif, dalam membuat tugas tidak plagiat dengan tugas orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak seperti kertas yang penuh tulisan halus, yang menjadi tugas pendidik untuk menebalkan tulisan tersebut sehingga anak bisa memaknai kehidupan yang dilakukan, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantar murid-murid pada budi pekerti atau olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta bijaksana. Tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pendidik tidak melakukan asesmen diagnostik, sehingga pendidik tidak memahami secara penuh kebutuhan kognitif dan non-kognitif peserta didik tersebut. Yang kedua, pendidik belum memahami dengan baik makna menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, laku negatif lebih menonjol dari laku positif. Yang keempat, peran orang tua dan masyarakat yang belum optimal dalam mendukung pendidikan anak. Yang kelima, peserta didik tidak mempunyai semangat belajar atau tidak mempunyai kemauan untuk belajar. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Yang pertama, sekolah memfasilitasi pelatihan untuk pendidik dalam membuat penilaian diagnostik, karena belum semua pendidik memahami apa itu penilaian diagnostik, sehingga pemetaan awal peserta didik dapat digunakan pendidik untuk memahami potensi dan kelemahan peserta didik. Yang kedua, pendidik mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru dan komunitas belajar pendidik seperti MGMP untuk memperkaya ilmu menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga,
Sekolah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menebalkan laku positif peserta didik sehingga laku negatif tersamarkan. Yang keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan program sekolah melalui rapat-rapat komite dan orang tua. Yang kelima, pendidik memberikan pendekatan lebih ke peserta didik tersebut dan berusaha mengetahui permasalahannya. Dapat bertanya langsung ke peserta didik atau bertanya ke teman dekatnya atau ke lingkungan sekitar peserta didik, atau bisa langsung kunjungan ke rumah. Refleksi mandiri. Selanjutnya, terkait dengan pemikiran saya setelah memahami dan merefleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi tersebut. Di antaranya, 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Awalnya saya memperlakukan siswa saya seperti tawanan, di mana siswa harus mengikuti perintah guru. Artinya, siswa cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Semua telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Semua terjadwal, tersusun rapi, dan harus dilaksanakan secara lengkap. Siswa ibarat tawanan yang harus mengikuti semua perintah guru. Artinya, jika tidak melaksanakan perintah, maka kalian tidak akan selamat. Pembelajaran telah diatur oleh guru. Mula-mula memang saya meyakini bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus ditulis dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Awalnya saya percaya campur tangan yang dominan dari guru adalah suatu keharusan. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga di sekolah saya. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi yang diamanatkan dalam kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum. Refleksi mandiri yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata anak tidak boleh diperlakukan seperti tawanan. Pemikiran-pemikiran beliau mencerahkan pemahaman yang selama ini saya yakini. Namun anak harus diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Siswa harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Anak tidak boleh tergantung pada buku pegangan siswa atau guru. Namun siswa diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluas-luasnya sesuai kodrat anak. Anak bukanlah kertas kosong. Anak diibaratkan kertas yang sudah terisi tetapi masih buram. Isinya adalah kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang masih buram dengan menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis.
Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kodrat keadaan, namun tetap harus memperhatikan ketercapaian kurikulum nasional. Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas hati menghamba pada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam suatu ruang balok. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. 4 adalah sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan alam adalah sekolah. Pendidikan harus mampu memvariasikan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Refleksi mandiri yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan meningkatkan kredibilitas saya, yaitu perilaku yang diteladani dan dicontoh, serta kedisiplinan waktu dalam pelayanan kepada siswa sebagai model atau contoh dalam pembelajaran. Pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk dapat belajar di luar kelas, banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua guna pengembangan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Itulah paparan singkat dari saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam calon guru penggerak. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.